Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan kalau ada kipas ya mati total. Nah, ini udah dicolokin. Ya, dikontakin nggak nyala. Nggak nyala. Nah, ini udah di posisi 1. Kita tes dulu ya dari kabelnya ya. Jarum apometer nggak bergerak ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan kipas angin mati total, tapi ini sebenarnya udah ini ya, karena ini buat praktek. Nah, ini jalur-jalurnya udah saya ini ya. Jadi cara ngetesnya kita buka dari sini ya, untuk mengetahui bagian mana yang rusak. Jadi pertama kita harus tahu jalur dari kabel colokan langsung ya, untuk menentukan. Biasanya kalau mati total begitu itu biasanya pios ya, pios, nama lainnya sikring. Nah, ini kabel masuk ya, masuk. Nah, ini dari kabel colokannya warna coklat 1, biru 1 ya. Nah, untuk coklat dia masuk ke saklar ya, saklar 1, 2, 3 gitu ya, untuk kecepatan. Tapi yang dari colokan langsung dia naik ke atas ya, naik masuk ke sini. Ini jalur sikring namanya. Dia kabel langsung yang masuk jalur setrum sentralnya masuk. Nah, jadi kita kalau menemukan kipas angin mati total, kita kupas ini ya. Ini udah saya kupas ya, saya kupas. Jadi kabel yang masuk dari sini, ini biru tapi nyambungnya ke hitam. Nah, hitam ini jalur sentral ya, yang masuk ke pios. Jadi dia sebelum masuk ke gulungan dinamo dia melalui pios dulu ya. Pios nama lainnya sikring, masuk. Nah, ini udah saya putus ya, tapi disambung sementara karena ini buat praktek ya. Nah, ini jalurnya seperti ini ya. Nah, lalu kita diputus ya, putus. Nah, terus kita cek ya, kita cek untuk menentukan pios bukanya. Seandainya dia jalan berarti, nah ini kan ada jalur 1, cuma kan kita belum tahu nih yang hitam yang mana ya. Tapi untuk pastinya mungkin dari sini ya. Nah, hitam nih, hitam. Kita masuk ke jalur kapasitor ya. Nah, ini udah dibungkus. Nah, lihat ya, nggak ada pergerakan. Coba bentar. Nah, nggak ada pergerakan ya. Kita ambil jalur yang coklat ya, ambil jalur yang coklat nih. Kalau yang coklat nyala, nah itu untuk menentukan jalur piusnya ya. Coba kita tes ya, nyala. Untuk jarum apometernya jalan. Coba ke atas. Nah, untuk di kapasitor ini kita bebas ngeceknya kabel ini apa kabel ini. Nah, nanti ini bisa menentukan putaran ya. Kalau ini putaran ke kanan apa ke kiri. Nah, tapi kalau untuk kipas itu harus putarannya ke kanan ya. Nanti kalau dia putaran ke kiri nggak ada anginnya ya. Jadi muternya muter mundur ya. Ya, karena kita udah ketemu ya, nanti kita sambung kabelnya.
Nah, ini jalur kabel yang putus tadi, bukan yang putus, maksudnya sengaja diputus. Ini kan jalurnya ke pios ya, ke sikring. Jadi diputus dari sini. Nah, bisa disambung ke sini ya. Ini kan belum ketemu, disambung ke sini. Apa yang ini udah disolasi ya, bisa ya. Tapi ini tadi udah saya cek untuk putaran arah ke kanan, yang ini ya. Ini kalau ditempel ke yang sini dia arah ke kiri. Jadi untuk kipas angin putarannya harus ke kanan ya. Kita coba sambungkan ya. Coba kita tes. Ya, kita tes. Ya, muter ya. Muter. Nah, ini jalur yang dari colokan yang biru tadi ya, jalur colokan yang biru masuknya ke gabung kapasitor ya. Jadi pius itu masuknya ke kapasitor di dalamnya. Seandainya ini dilepas ya. Nah, ini dilepas. Ya, mati. Mati. Karena jalur ke dinamonya terputus ya. Jadi yang dari colokan langsung itu yang tadinya ke sini karena piusnya putus. Nah, ini sebenarnya masuknya ke kapasitor juga. Makanya dilepas ya. Nah, kita tes lagi, coba ditempel ya. Ini colokan langsung. Ya, itu nyala ya. Nah, jadi kalau kita menemukan kipas angin mati total ya, intinya mati total, nggak ada pergerakan sama sekali. Ya, hampir dipastikan itu piosnya, sikringnya yang putus. Jadi untuk menanganinya ya ini jalur kabel yang masuk ke sikringnya diputus, lalu disambungkan ke kapasitor ya. Kita tinggal pilih ya. Kalau kapasitornya dia ada yang warna merah, dipastikan yang warna merah yang jalur ya, putaran ke kanan ya. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih, mohon bantuannya di subscribe, di like, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.